Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2026 adalah pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Setelah 40 hari merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati peristiwa Yesus dipersembahkan kepada Allah di Kanisa Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sesuai dengan tuntutan hukum Taurat Musa, bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah pada hari ke-40. Demikian Yusuf dan Maria menepati hukum itu. Mereka pun membawa persembahan yang diharuskan seturut adat Yahudi. Mereka memberi teladan bagi kita dalam hal ketaatan pada hukum, baik hukum Tuhan, hukum gereja maupun hukum negara. Sesungguhnya, peristiwa Yesus dipersembahkan di Kanisa bukanlah peristiwa biasa, karena hal ini adalah suatu peristiwa keselamatan, karena terjadi atas pribadi Putra Allah sendiri yang akan menentukan sejarah dunia. Dua orang saleh yang ada di bait Allah, yaitu Simeon dan Hana, atas dorongan Roh Kudus, mampu mengenal Sang Mesias dalam diri Yesus. Demikian pula kita sekarang dikumpulkan oleh Roh Kudus. Kita pergi ke rumah Allah dengan tujuan untuk menyambut Kristus. Kita akan menjumpai Dia dan mengenal Dia dalam perjamuan kudus sampai pada hari Ia datang dalam kemuliaan-Nya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki, bab 3, ayat 1-4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan,
seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 2, ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yesus dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah penantian juru selamat. Penantian adalah salah satu cara yang membuat orang masih tetap hidup, berjuang, dan memaknai hidupnya. Orang menantikan sesuatu terjadi dalam hidupnya, yakni hidup setelah kematian. Apa sajakah isi penantian itu? Dalam bacaan pertama, Nabi Maleaki telah meramalkan kedatangan utusan dan kemudian kedatangan Tuhan sendiri yang akan masuk ke bait-Nya dengan mendadak. Ramalan inilah yang dinantikan oleh Simeon dan Hana, sehingga mereka begitu bahagia menyambut Yesus di bait Allah yang dibawa oleh Maria dan Yosef untuk memenuhi hukum Tuhan bahwa setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Simeon dan Hana langsung mengenali bayi Yesus, bahkan mengenal identitasnya yang sebenarnya dan menyingkapkan tentang sebagian identitasnya kepada kedua orang tuanya. Simeon juga menyingkapkan apa yang akan dialami oleh Bunda Maria sebagai konsekuensi dari pilihan Allah baginya untuk melahirkan dan membesarkan Yesus. Pemahaman tentang siapa Yesus itu telah menimbulkan sukacita yang mendalam dalam diri Simeon dan Hana, tetapi juga telah memberikan kekuatan kepada Bunda Maria
dalam mengantisipasi apa yang akan dihadapinya kelak. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata bahwa Ia akan datang sebagai pencuri yang tak disangka-sangka. Maka kita seharusnya berjaga-jaga seperti Simeon dan Hana. Kedatangan Tuhan Yesus bukan pertama-tama soal hari kiamat, tetapi kedatangannya yang menyapa hidup kita setiap hari. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh menantikan Dia, menantikan kedatangannya, lawatannya dalam hidup kita? Ataukah sebenarnya hati kita penuh dengan penantian-penantian berhubungan dengan kepentingan kita saja? Mungkin sebenarnya Dia sudah berulang kali datang dalam hidup kita, tetapi kita dibutakan oleh penantian kita sendiri sehingga kita tidak mengenalinya. Mungkin Dia pernah datang dalam wajah orang yang memohon pertolongan kita. Mungkin Dia pernah datang dalam wajah orang yang membuat kita kesal dan marah. Mungkin Dia pernah datang dalam pengalaman yang biasa-biasa saja, atau pengalaman kehilangan, pengalaman kecelakaan, dan lain-lain. Marilah kita jujur dengan penantian kita tentang apa yang kita nantikan dan mulai mendorong diri untuk mengenali, mencintai, dan merindukan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.